Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa sallallahu ala afsahil lisan wa khairil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kami dari kelompok 8, saya atas nama Ummu Hani dan Turian Aditya Pratama beserta Albayan Rizkita Ramadan izin kepada Bapak Ridwan Effendi beserta teman-teman sekalian untuk menyampaikan materi kami yang berjudul Perkembangan daripada Aliran Syiah. Sebelum kita memulai presentasi ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ialah pengertian daripada Syiah. Kata Syiah diambil dari kata syi'a yasyi'u syia'an syuyu'an, artinya menyiarkan dan menyebarkan. Asal istilah kata Syiah adalah sekelompok manusia yang memisahkan diri. Ada lagi, kata Syiah berasal dari kata al-musyayya'ah, artinya pengikut. Kata Syiah berasal dari kata syawwa'a qaumuhu idza jam'ahum, yakni menggalang kaumnya dalam arti jam'ahum, mengumpulkan mereka. Kata Syiah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 12 kali dan artinya ialah sekelompok manusia, seperti dalam firman Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang farraqu dinahum yang memecah belah agamanya, wa kanu syia'an. Nah, di sini ialah dan mereka menjadi sekelompok atau golongan-golongan yang di sini ada tanda kurung terpecah gitu. Golongan terpecah. Syia'an. Lasta minhum fi syai', sedikit pun bukan tanggung jawabmu hai Muhammad, kata Allah. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Sekarang ialah Syiah menurut istilah. Di dalam buku karya orang-orang Syiah, kita dapat menemukan An-Nubakhti yang mendefinisikan Syiah dengan mereka adalah orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Dari mereka inilah kemudian muncul golongan orang-orang Syiah. Kemudian dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang ramah disapa Aswaja, kita menemukan Abu Hasan al-Asy'ari, tokoh Aswaja, dia berkata, mereka disebut Syiah karena berkumpulnya untuk mendukung Ali bin Abi Thalib dan mengutamakan Ali atas seluruh sahabat Rasulullah. Jadi mereka beranggapan bahwa Ali itu harus diutamakan dibanding sahabat-sahabat yang lain gitu. Ali pokoknya harus menduduki urutan yang pertama. Tidak boleh di nomor 2-kan, tidak boleh nomor 3, 4, dan 5. Kemudian definisi tentang Syiah yang paling lengkap ialah definisi yang disampaikan oleh Asy-Syahrastani. Dia berkata Syiah adalah sekelompok orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib secara khusus. Kemudian mereka berkeyakinan bahwa al-imamah, gelar imam itu dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, bukan hanya sekedar gelar imam saja, gelar pemimpin saja, namun imam tersebut diartikan sebagai maksum, sebagai orang yang maksum, yakni orang yang terhindar daripada perbuatan dosa kecil maupun dosa yang besar. Padahal semua manusia itu tidak akan luput daripada dosa, meskipun nabi, rasul, maupun khalifah-khalifah lainnya.
Namun mereka beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib itu ialah imam yang maksum, yakni yang terhindar daripada perbuatan dosa kecil maupun dosa besar. Bahkan mereka menganggap bahwa imam mereka itu sudah masuk dalam masalah usuliyah, dasar pokok Islam, yakni mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib ialah Tuhan mereka, beserta keturunan-keturunan anak-anak Ali dimungkinkan akan menduduki gelar daripada al-imamah. Kemudian ialah sejarah awal perkembangan Syiah. Yang pertama, perkembangan Syiah sudah ada sejak Nabi. Mayoritas para penulis buku-buku Syiah klasik dari kelompok ahli hadis berpandangan bahwa orang yang pertama kali meletakkan cikal bakal Syiah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang juru dakwah Syiah Ismailiyah Abu Hatim Ar-Razi dalam karyanya Kitab Az-Zinah, dia berkata, sejumlah orang Syiah meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Dia berkata, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada nabinya dan memerintahkan beliau supaya menunjuk Ali menjadi imam sebagai panutan manusia. Jadi menurut juru dakwah Syiah ini, bahwasanya Allah ini mewahyukan kepada nabinya agar menunjuk Ali sebagai imam mereka. Mungkin benar adanya. Namun gelar imam tersebut mungkin sudah dilebih-lebihkan sudah dioverkan menjadi gelar imam yang maksum, menuhan-nuhankan Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bimuradih. Kemudian yang kedua, perkembangan Syiah baru muncul ketika terjadi baiat Abu Bakar sebagai khalifah. Sebagian sahabat Rasulullah pada waktu itu melakukan pertemuan di Saqifah, nama tempat pertemuan, dan mereka membaiat Abu Bakar di sana. Sebagian ahli sejarah menyebutkan Ali bin Abi Thalib tidak ikut pertemuan di Saqifah. Nah, hal tersebut rupanya dianggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib memisahkan diri dan membuat kelompok baru yang dinamakan Syiah. Padahal Ali bin Abi Thalib tidak ikut pertemuan di Saqifah dikarenakan disibukkan memandikan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memakamkannya. Sebagian pemikir berpendapat kelompok Syiah muncul ketika terjadi peristiwa awal perselisihan dalam urusan atas nama khalifah, sehingga Ibnu Khaldun menegaskan permulaan negara Syiah sesungguhnya Ahlul Bait tatkala Rasulullah wafat. Kemudian selanjutnya ialah perkembangan Syiah baru muncul pada akhir-akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada waktu itu secara garis besar manusia terbagi menjadi dua kubu. Kubu Syiah, pengikut Ali, dan kubu Utsmaniyah, pendukung Utsman. Pasca meninggalnya Utsman bin Affan, kubu Utsmaniyah menuntut pengusutan siapakah yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Pasca terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, sebagian sahabat menghindarkan diri dari kota Madinah menuju kota Makkah. Talhah pergi menuju Makkah, demikian pula Az-Zubair. Sementara di Makkah terdapat ibunda Aisyah radhiyallahu anhu. Pada saat itu amat susah mencari seseorang di Madinah yang mau dibaiat karena semua orang menolak. Maka mereka tidak punya pilihan. Maka dipilihlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Kemudian Talhah, Az-Zubair, dan ibunda Aisyah mendengar kabar tersebut dan meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib hendak menuntut hukuman qisas bagi pelaku pembunuh Utsman bin Affan sebelum dibaiat. Namun Khalifah Ali bin Abi Thalib menolaknya dikarenakan Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak memiliki kekuasaan untuk mengadili pihak yang bersalah tersebut. Kemudian pihak-pihak yang terlibat pembunuhan Utsman bin Affan banyak yang bergabung ke dalam pasukan Ali demi menghindarkan diri dari hukuman qisas. Dan kemudian kubu-kubu pertahanan antara kubu Ali dan kubu Utsmaniyah siap berperang dan terjadilah perang Jamal, yakni perang saudara antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, Az-Zubair, dan Talhah. Selanjutnya perkembangan Syiah baru muncul sesaat menjelang meletusnya perang Jamal. Ali bin Abi Thalib kemudian membawa pasukannya untuk menyerang Talhah dan Az-Zubair bersama sejumlah sahabat yang lain supaya mereka mematuhi perintah Allah untuk taat kepada Ali sebagai khalifah. Dan kemudian terjadilah perang yang tak dapat dihindarkan dalam beberapa waktu.
Pada suatu saat, kemudian Ali mengajak berunding Az-Zubair dan berkata, "Wahai Zubair, betapa rindunya aku ketika kita bersama di sisi Rasulullah dan mengayunkan pedang ke arah yang sama. Namun kenapa sekarang pedang-pedang kita berhadapan?" Kemudian Ali mengatakan lagi, "Ingatkah Zubair, pada suatu hari Rasulullah menggandeng kita berdua dan Rasulullah bertanya, 'Apakah engkau sayang kepada Ali, wahai Zubair?' Dan engkau menjawab, 'Bagaimana aku tidak menyayanginya kalau Ali saja putra dari pamanku?' Dan kemudian Rasulullah berkata, 'Wahai Zubair, kau memang menyayanginya, tapi suatu saat nanti kau akan menzoliminya.' Dan Ali mengatakan, mungkin hari ini adalah hari yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Zubair. Dan ketika mendengar kata-kata tersebut, Az-Zubair terketuk hatinya dan sangat menyesal atas apa yang telah diperbuatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan lalu bagaimana dengan Thalhah? Kemudian Ali berkata kepada Thalhah, "Wahai Thalhah, kau berbicara langsung kepada ibunda Aisyah saja harus melalui hijab. Dan sekarang engkau mengajak ibunda Aisyah berperang bersamamu, bahkan sampai melawanku. Sesungguhnya bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan ini perdamaian terjadi. Dan ketika Thalhah dan Zubair keluar daripada kemah Ali bin Abi Thalib, ada orang yang tidak suka akan perdamaian tersebut hingga keduanya dipanah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan maka dari itulah Thalhah dan Zubair termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah akan surganya. Selanjutnya perkembangan Syiah baru muncul pasca perang Siffin dan peristiwa Tahkim. Tatkala Khalifah Utsman terbunuh, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, tetapi penerimaan dari seluruh kekhalifahan Islam sangat sulit didapat, sebab diantaranya ada yang membunuh Utsman bin Affan dan belum ditemukan untuk dilakukan hukuman qisas. Kemudian pada bulan Safar 37 Hijriah bertemulah kedua pasukan muslimin di lembah Siffin antara pasukan Amirul Mukminin Muawiyah yang sangat jelas dipelopori oleh orang-orang munafik dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, disinilah terjadi perang saudara. Darah-darah mulia yang berada dalam situasi fitnah itu menjadi gambaran betapa dahsyatnya situasi saat itu. Namun dalam pertempuran ini pun terhenti sejenak disebabkan Amr bin Yasir telah terbunuh, karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwa Amr bin Yasir akan terbunuh pada kaum yang pemberontak. Oleh karena itu terjadilah perdamaian yang disebut sebagai peristiwa Tahkim, dan dari kelompok Ali ini ada yang kecewa dan ada yang tetap mengikuti jejak Ali. Dan yang kecewa ini dinamakan Khawarij, dan yang mengikuti Ali Syiah dan kelompok Muawiyah. Selanjutnya perkembangan Syiah baru muncul pasca Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib membaiat Muawiyah. Sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia digantikan oleh Hasan bin Ali, yang tidak semua orang tahu bahwa setelah Ali ialah Hasan, karena kekhalifahan Hasan tidak berlangsung lama, karena tak lama setelah menjabat ia langsung memberikan kekuasaannya ke tangan Muawiyah. Saat itu umat Islam sedang berpecah akibat fitnah yang menyebabkan perang saudara. Hasan didukung oleh penduduk Mekah, Irak, Madinah, dan seluruh penduduk Hijaz. Sementara penduduk Suriah mendukung Muawiyah yang bermarkas di Damaskus. Kedua belah pihak itu berada dalam persaingan yang panas dan sedang dalam konflik yang bersenjata. Demi menghindari perpecahan umat, akhirnya ia berbaiat, Hasan berbaiat kepada Muawiyah yang dianggap lebih cakap, dan tahun ini disebut Amul Jamaah, yakni tahun persatuan, di mana Hasan menyerahkan baiatnya kepada Muawiyah. Dan yang terakhir ialah perkembangan Syiah muncul pasca terbunuhnya Al-Husain bin Ali di Karbala. Di antara pendapat tentang munculnya Syiah bahwa Syiah muncul pasca terbunuhnya Al-Husain bin Ali pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Orang-orang Al-Kufah dikenal sebagai orang yang munafik lagi keji. Orang-orang Al-Kufah memberikan iming-iming kepada Al-Husain akan memberikan baiat kepadanya, dikarenakan mereka tidak suka terhadap Yazid bin Muawiyah. Namun itu hanya trik-trik mereka semata.
Dan kemudian Al-Husain mengutus Muslim bin Aqil menuju Kufah. Sementara Yazid mengutus Ubaidullah ke Kufah untuk meredam gejolak orang-orang Kufah. Namun kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Ubaidullah untuk menghancurkan Al-Husain. Kemudian Muslim bin Aqil, utusan daripada Al-Husain, tak kunjung dan tak ada kabar. Kemudian saat Al-Husain menuju ke Kufah, para sahabat mengingatkan agar Al-Husain tidak pergi ke Kufah. Namun dengan pertimbangannya akhirnya ia tetap pergi, dan ketika ia di jalan, ia mendengar kabar bahwa Muslim bin Aqil telah dibunuh di Kufah. Dan Al-Husain harus menyadari bahwa keputusan yang diambilnya itu salah. Ketika Al-Husain ingin kembali, namun keluarga Muslim bin Aqil mendesak Al-Husain untuk mencari keadilan atas Muslim bin Aqil tersebut. Akhirnya Al-Husain melanjutkan perjalanannya menuju Kufah. Namun setelah sampai di Kufah, orang-orang Ubaidullah langsung membunuh Al-Husain dan memenggal kepalanya. Mereka meletakkan kepala Al-Husain di dalam bejana, lalu menusuk-nusuk kepalanya dengan pedang, dan seraya berkomentar tentang wajah ketampanan Al-Husain, karena Al-Husain ialah orang yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa yang membunuh daripada Al-Husain yakni dengan tangan Ubaidullah sendiri, bukan dari tangan Yazid bin Muawiyah, karena Yazid bin Muawiyah memerintahkan Ubaidullah untuk meredakan orang-orang Kufah, bukan justru membunuh Al-Husain. Jadi di Syiah itu menjadi dua golongan. Ada golongan Gulat. Yang saya bahas pertama adalah golongan Gulat. Nah, golongan Gulat sendiri terbagi lagi menjadi beberapa golongan atau sekte. Yang pertama ada golongan atau sekte As-Sabaiyah. Nah, golongan ini didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Dia adalah orang Yahudi dari Yaman. Dia berpura-pura memeluk Islam. Nah, lalu memperlihatkan langkah ekstrim dalam mencintai Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu dia mengumpat 3 khalifah pertama, kemudian menciptakan pemikiran wasiyah bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah wasiyah yang terakhir. Nah, wasiyah itu adalah wasilah gitu. Oke. Yang kedua ada sekte atau golongan Al-Kisaniyah. Sekte ini adalah pengikut dari Abu Amrah Kisan. Mereka mengatakan keimanan Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sekte dari Al-Kisaniyah ini mengira bahwa Ali bin Abi Thalib telah meninggalkan wasiat kepada Al-Hasan, kemudian Al-Hasan meninggalkan wasiat kepada Al-Husain, dan Al-Husain meninggalkan wasiat kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Lalu yang ketiga ada golongan Al-Mansuriyah. Nah, mereka ini adalah pengikut dari Abu Mansur Al-Ajali. Dia mengklaim bahwa Allah memikhrajkan dirinya kepadanya, mendekatkan dirinya darinya, yang berarti Tuhan telah bercakap-cakap dengannya dan Tuhan telah mengusapkan tangannya di kepalanya. Nah, Abu Mansur ini adalah pencetus daripada hukum yang bisa dibilang sangat kejam, yakni dia memberikan arahan kepada para pengikutnya bahwa orang yang bukan di golongan kita itu halal darahnya untuk kita bunuh, dicekik dan sebagainya gitu. Lalu yang ke 4 ada Al-Bayaniyah atau Asy-Syam'aniyah. Nah, para pengikut sekte ini mengira bahwa Abu Hashim Abdullah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah telah mengangkat Bayan bin Sam'an menjadi imam dan menobatkan dirinya sebagai imam. Bahkan mereka mengatakan sesungguhnya Abu Hashim telah mendapatkan ilmu bayan dari Allah. Begitu. Lalu yang kelima ada Al-Muawiyah. Syiah atau sekte dari golongan Al-Muawiyah ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Muawiyah dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengatakan
Sesungguhnya al-imamah berjalan sesuai wasiat. Nah, dalam sekte ini mereka berpendapat bahwa ruh menitis. Ruh Allah ada di Adam dan para nabi dan seluruhnya adalah Tuhan. Dan para nabi seluruhnya adalah Tuhan. Sesungguhnya ruh Tuhan berpindah dari satu orang ke orang lain sampai diri Muhammad, kemudian ke Ali, kemudian berpindah ke Muhammad bin Al-Hanafiyah, lalu ke anaknya dan terus begitu turun. Nah, lalu keenam ada sekte Al-Khattabiyah. Mereka ini adalah para pengikut Abu Al-Khattab Muhammad bin Abi Al-Ajda. Nah, mereka ini mempunyai akidah mukhammasah, 5 dalam 1. Karena mereka berpendapat bahwa Allah itu adalah Muhammad, Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Di Al-Khattab ini terpecah lagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada sekte Al-Ma'mariyah. Mereka adalah pengikut seorang yang konon bernama Ma'mar. Ma'mar mengklaim bahwa dia adalah Tuhan. Abu Al-Khattab adalah nabi yang diutus, sedang orang yang mengutus Abu Al-Khattab adalah Ja'far As-Shadiq dan memerintahkan Abu Al-Khattab supaya taat kepadanya. Nah, yang kedua ada sekte Al-Yasba'iyah. Mereka ini mengatakan bahwa Yasba bin Musa atau Yasba bin Yunus adalah seorang imam setelah Abu Al-Khattab mati. Status dia adalah seperti Abu Al-Khattab, seorang nabi dan rasul. Lalu sekte Al-Ajaliyah. Sekte ini berpendapat bahwa imam setelah Abu Al-Khattab adalah Umair bin Bayan Al-Ajali. Para pengikut sekte Al-Ajali membuat tenda sebagai markas yang letaknya berdampingan dengan gereja di Kufah ya untuk berkumpul. Nah, di dalam tenda itu mereka beribadah kepada Ja'far As-Shadiq. Lalu yang ketiga, sekte Al-Mufaddaliyah. Para pengikut sekte Al-Mufaddaliyah berpendapat bahwa imam setelah Abu Al-Khattab adalah Mufaddal Asy-Syaraifi. Mereka mengakui ketuhanan Ja'far As-Shadiq, bukan kenabian atau kerasulannya. Nah, lalu ada sekte Al-Aliyah yang ke-7. Orang-orang yang mengenal sekte Al-Aliyah adalah pengikut Bashar Asy-Sya'ri. Mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan Sang Pencipta, dan mereka sepakat dengan Al-Khattabiyah atas akidah mukhammasah di 4 unsur, yaitu sosok Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Hakikat 4 pribadi ini adalah Ali, karena Ali adalah orang pertama yang menjadi imam, dan mereka mengingkari sosok Muhammad. Dalam pandangan mereka, Muhammad Rasulullah adalah budaknya dari Ali bin Abi Thalib, sedang Ali adalah tuannya. Seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya An-Nusairiyah. Sekte An-Nusairiyah. Sekte An-Nusairiyah merupakan sekte Syiah yang gulat. Disebut sekte An-Nusairiyah karena dinisbatkan kepada Muhammad bin Nasir An-Numairah yang hidup pada abad ke-3 Hijriah. Sekte ini sangat ekstrim dalam menyikapi eksistensi Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan ketuhanan Ali bin Abi Thalib dan mereka meyakini adanya reinkarnasi. Nah, yang kedua adalah Syiah Zaidiyah. Tadi yang pertama telah saya bahas bahwasanya Syiah gulat yang ekstrim, dan ini adalah Syiah Az-Zaidiyah. Nah, Syiah Az-Zaidiyah adalah akidah yang mendominasi penduduk utara Yaman dewasa ini sekarang ini. Namun sesuatu yang mengherankan, pemikir dan sastrawan dari Yaman namanya Dr. Abdul Aziz Al-Muqali mengingkari jika Zaidiyah masuk dalam daftar sekte-sekte Syiah. Nah, di sekte Az-Zaidiyah sendiri terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada Al-Batariyah. Mereka adalah para pengikut Al-Hasan bin Soleh bin Hay yang bergelar Al-Abtar. Nah, menurut para Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekte ini merupakan sekte yang paling baik daripada dua sekte Zaidiyah klasik yang lain. Nah, yang kedua ada As-Sulaimaniyah atau Al-Jaririyah. Mereka adalah pengikut dari para Sulaiman bin Jarir Ar-Ruqi. Mereka berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang imam.
sedangkan baiatnya adalah kepada Abu Bakar dan Umar adalah salah. Lalu yang ketiga ada Al-Jurudiyah. Mereka adalah pengikut daripada Abu Al-Jurud. Nah, Abu Al-Jurud ini berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan Ali bin Abi Thalib dengan isyarat dan sifat, bukan nama langsung dan bukan pula melalui penunjukan. Sesungguhnya umat Islam telah sesat dan kafir karena mengalihkan urusan kekhalifahan kepada selainnya, Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah Az-Zaidiyah modern. Nah, Az-Zaidiyah modern ini terpecah juga menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada Al-Mutarrifiyah. Sekte Al-Tafuriyah dikenal dengan nama Zaidiyah Mutarri'ah, buatan. Mereka pengikut Mutarrif bin Syihab. Nah, kedudukan sekte Al-Mutarrifiyah ini selalu tetap kuat sampai Imam Abdullah bin Hazab membunuh ribuan dari mereka, menghancurkan rumah-rumah dan masjid-masjid di beberapa tempat mereka di daerah Yaman. Nah, yang kedua ada Al-Husainiyah. Mereka pengikut seseorang yang nasabnya menurun ke Al-Hasan Al-Musanna, maksudnya Hasan dan Husain. Maksudnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, yang ketiga Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama ada Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Nah, Syiah ini adalah menganut sekte ini yang paling banyak menganut banyak bilangannya setelah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan dia mempercayai ada 12 imam yang mana nasabnya langsung sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua Syiah Imamiyah Ismailiyah adalah sekte yang paling banyak penganutnya dari sekte Syiah setelah sekte Imamiyah pada zaman sekarang ini. Banyak pendapat mengenai cikal bakal sekte Ismailiyah, pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, di dalam keyakinan mereka, Al-Imamah berpindah dari Ja'far Shadiq ke anaknya Ismail bin Ja'far. Ja'far Shadiq ke anaknya Ismail bin Ja'far. Dalam perpindahan imam ini mereka ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama, Ja'far Shadiq memindahkan wasiat kepada cucunya Muhammad bin Ismail. Yang kedua, sesungguhnya Ismail belum mati, namun dia mengumumkan kematiannya karena kehidupannya terancam. Nah, yang terakhir nih, yang tiga adalah Druz. Druz ini termasuk kelompok batinan yang mencuat ke permukaan dan memisahkan diri dari sekte Ismailiyah pada masa perbudakannya. Sekte ini didirikan oleh Muhammad bin Ismail al-Durazi. Nah, yang kedua sekte-sekte Syiah yang berkembang pada masa modern. Pada abad 19 Masehi muncul dua sekte baru dari Syiah. Namun sekte ini kemudian menanggalkan bajunya. Dua sekte ini adalah Al-Babiyah dan Al-Bahaiyah. Al-Babiyah ini adalah didirikan oleh seorang yang bernama Mirza Ali Muhammad bin Mirza Rida Al-Bazaz Asy-Syairazi. Yang kedua sekte Al-Bahaiyah atau Bahai. Al-Baba telah menunjuk dua orang bersaudara dari manusia pilihan warga Persia untuk meneruskan kekhalifannya. Dua orang ini adalah Mirza Yahya Ali Naura dan Mirza Hussein Ali Naura. Nah, lalu singkat cerita, mereka ini berseteru untuk merebut kekuasaan. Nah, pada akhirnya terbentuklah dua kelompok. Yang satu mengikuti Mirza Yahya Ali Naura dengan gelar Subha Azal dan Mirza Hussein Al-Naura dengan gelar Bahaullah. Seperti yang teman-teman lihat, terdapat 8 kesesatan Syiah. Yang pertama adalah Rukun Imamah. Rukun Imamah merupakan mereka mempercayai bahwa imam-imam mereka adalah orang yang maksum dan wajib ditaati. Yang kedua adalah penyelewengan Al-Quran. Mereka menganggap bahwa Al-Quran yang beredar sekarang isinya telah ditambah dan maknanya juga telah diubah-ubah. Yang ketiga adalah akidah mengkafirkan sahabat.
Mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 3 orang, yaitu Miqdad bin Aswad, Abu Dzar, dan Salman Al-Farisi. Dan mereka mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang kafir, sesat, dan terlaknat karena memerangi Ali, dan mereka kekal di neraka. Yang keempat, mempercayai Allah bersifat dengan al-bada', berarti jahil, tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Yang kelima, akidah taqiyah. Ditinjau dari perspektif Syiah, taqiyah diartikan sebagai penyembunyian kepercayaan dan keyakinan pada saat keselamatan diri, keluarga, harta, dan kehormatan agama berada dalam kondisi terancam disebabkan tekanan dari pihak musuh. Yang keenam, kawin mut'ah. Menurut mazhab Syiah, nikah mut'ah adalah pernikahan dalam masa waktu yang telah ditetapkan, dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan mereka menganggapnya sebagai ibadah. Namun menurut mazhab Sunni, nikah mut'ah ini adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan karena dilakukan dengan tanpa wali dan saksi, sehingga menjurus pada tindak perzinahan, bahkan bisa dibilang sebagai tindakan pelacuran karena memang memerlukan biaya. Yang ketujuh, hari Roj'ah, balas dendam. Roj'ah dalam bahasa Arab sendiri yang artinya pulang atau kembali adalah salah satu terminologi keagamaan Syiah yang mempercayai bahwa akan kembalinya 12 imam, yaitu Muhammad Al-Mahdi atau Muhammad bin Hasan di masa depan sebagai Imam Mahdi. Syiah Isna Asyariyah mempercayai bahwa Muhammad Al-Mahdi sedang dalam keadaan tersembunyi yang lama sejak tahun 941 Masehi dan akan kembali pada suatu masa sebelum tibanya hari kiamat. Syiah Isna Asyariyah mempercayai ajaran ini sebagai bagian ortodoks dari keimanan mereka. Yang kedelapan, percaya selain Syiah adalah anjing, seperti yang dikatakan pada kitab Haq al-Yakin, yaitu mereka nasibi atau ahli sunnah lebih jelek daripada anak zina. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan binatang yang lebih hina daripada anjing, tetapi nasibi adalah lebih hina daripadanya lagi. Berikutnya, terdapat perbedaan pada syahadat. Terdapat satu perbedaan syahadat, yaitu bersaksi pada keimanan para imam yang 12. Kemudian kesesatan yang selanjutnya adalah peringatan hari Asyura. Asyura bagi umat Syiah memiliki sejarah dan arti tersendiri, mengingat Asyura menjadi peringatan atas wafatnya Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, dalam pertempuran tahun 680 Masehi. Peringatan tersebut dilakukan dengan menggelar sejumlah ritual berduka dan rekonstruksi peristiwa wafatnya Imam Husain. Yang terakhir adalah perbedaan cara mereka beribadah. Perbedaannya adalah cara dari gerakan sholat mereka dan memiliki kiblat yang seakan-akan asal-asalan. Namun kita sebagai manusia tidak bisa mengklaim bahwa orang-orang Syiah itu orang-orang yang benar-benar sesat dan tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Karena tradisi Syiah yang ada di Indonesia ada yang sering kita lakukan, yakni arak-arakan, pawai, berzanji tahlil arwah haul, kemudian yasinan untuk orang meninggal dan ziarah. Itu semua ialah tradisi daripada Syiah. Namun ada lagi tradisi yang mungkin dianggap terlalu over dan melebih-lebihkan daripada ajaran Islam, yakni peringatan terhadap tragedi berdarah yang menimpa cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala. Dan itu selalu dilakukan oleh orang-orang Syiah untuk memperingati peristiwa di Karbala tatkala Sayyidina Husain meninggal dunia. Wallahu a'lam bimuradih. Dan yang terakhir ialah kesimpulan yang merupakan penutup daripada presentasi kelompok kami. Aliran Syiah merupakan aliran pertama yang muncul di kalangan umat Islam.
Aliran ini dilatar belakangi oleh pendukung Ahlul Bait yang tetap menginginkan pengganti Nabi adalah dari Ahlul Bait sendiri, yakni Ali bin Abi Thalib. Mereka mempunyai doktrin sendiri dalam alirannya. Salah satunya tentang imamah. Mereka berpendapat bahwa pengganti Nabi yang pantas menjadi pemimpin adalah seorang yang maksum, yakni terhindar daripada dosa. Bahkan dalam sekte yang ekstrim yaitu Syiah Gulat, mereka telah menuhankan Ali dan menganggap bahwa Ali lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Dan dalam perkembangannya Syiah dianggap aliran sesat. Banyak yang menganggap bahwa Syiah adalah Islam. Hal ini sangat berbeda sekali karena antara Islam dan Syiah sangat jauh sekali tentang ajaran akidahnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya Ummu Hani selaku moderator meminta maaf jika ada salah-salah kata karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين صدق الله العظيم.